Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardendevira Kusmawati dengan NPM 211000335 dari kelompok 11 Sosiologi Hukum kelas E yang akan mempresentasikan mengenai pernikahan dini dalam perspektif sosiologi hukum. Sebelumnya ada anggota kelompok saya juga yang bernama Devi Julianti Maharani dengan NPM 211000331. Kemudian ada Salsabila Tika Kuspita dengan NPM 343 dan yang terakhir ada Salma Maulida dengan NPM 349. Nah, pernikahan. Apa sih yang dimaksud dengan pernikahan itu? Pernikahan merupakan suatu ikatan atau akad atau transaksi yang di dalamnya syarat dan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan. Kemudian ada juga perkawinan. Yang dimaksud dengan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Nah, lalu pernikahan dini dalam perspektif sosiologi hukum dapat dilihat sebagai fenomena sosial yang melibatkan pernikahan yang terjadi pada usia dini atau usia yang relatif muda, yang biasanya di bawah usia legal atau usia dewasa yang ditentukan oleh hukum di suatu negara. Pernikahan dini seringkali melibatkan anak-anak atau remaja yang belum matang secara fisik, emosional, dan psikologis. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih pernikahan dini itu menurut undang-undang. Jadi pernikahan dini menurut undang-undang diatur di dalam pasal 7 ayat 1 UU nomor 16 tahun 2019 atas perubahan UU nomor 1 tahun 1974, di mana pernikahan itu adalah pihak wanita dan pihak pria yang sudah mencapai umur 19 tahun. Sementara pernikahan dini adalah orang-orang yang belum mencapai umur 19 tahun. Pernikahan dini bisa menjadi salah satu faktor adanya kekerasan di dalam rumah tangga. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor pernikahan dini. Yang pertama ada faktor keyakinan, di mana ada beberapa orang yang meyakinkan bahwa nikah dini bisa menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua ada faktor tradisi dan budaya, di mana masyarakat Indonesia masih kental akan tradisi dan budayanya. Lalu yang ketiga ada faktor ekonomi, di mana orang tua tercekat untuk membiayai hidup anak mereka, jadi mereka memaksakan anak-anaknya untuk nikah di usia muda. Lalu ada faktor pendidikan, di mana pendidikan mereka kurang cukup, jadi mereka memaksakan untuk menikah lebih dulu. Lalu ada faktor sosial dan lingkungan yang berkaitan dengan faktor pendidikan dan faktor ekonomi. Lalu ada ketimpangan gender. Selanjutnya ada dampak dari pernikahan dini. Pernikahan dini ini dapat berakibat kepada kesehatan fisik dan mental. Hal ini disebabkan karena remaja belum dapat mengolah emosi mereka dengan baik, sehingga ketika terjadi konflik, mereka cenderung memilih untuk melakukan kekerasan kepada pasangan mereka. Hal ini juga dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa mereka belum dapat mengolah emosi mereka dengan baik, sehingga mereka cenderung meluapkan emosi mereka untuk menyelesaikan masalah. Lalu, adapun tekanan sosial dari sekitar, di mana biasanya pasangan yang sudah menikah dituntut untuk memiliki pekerjaan sehingga mereka dapat membiayai keluarganya. Ketika suatu keluarga ini kebutuhannya tidak terpenuhi, biasanya akan menimbulkan konflik lain karena faktor ekonomi. Selanjutnya, jika faktor-faktor di atas ada yang terjadi, biasanya hal ini dapat menimbulkan perceraian karena mereka sudah menganggap bahwa pernikahan yang mereka lakukan ini sudah bukan suatu pernikahan yang rukun, sehingga mereka berpikir bahwa untuk apa diteruskan apabila di dalamnya sudah tidak terdapat keharmonisan. Selanjutnya ada diagram pernikahan dini. Pernikahan dini ini dapat mengancam bonus demografi di Indonesia. Jika dilihat dari diagram yang ada di sebelah kiri saya, proyeksi rasio ketergantungan di Indonesia ini dari meningkat sempat menurun lalu meningkat lagi. Lalu dispensasi perkawinan anak melonjak sejak pandemi. Dilansir dari laman Badan Peradilan Agama, dispensasi ini melonjak saat pandemi. Jika dilihat dari tahun 2016, pernikahan dini ini berada di angka
11.488 kasus, berbeda jauh dengan saat pandemi di tahun 2020 dengan angka 63.382 kasus. Di slide ini akan dijelaskan mengenai cara pencegahan pernikahan dini. Yang paling pertama, pastinya itu dimulai dari lingkungan keluarga. Bagaimana orang tua atau keluarga terdekatnya harus lebih mengerti dan dapat mengedukasi anak tersebut mengenai pernikahan, lalu dampak apa saja dari pernikahan yang dilakukan jika masih di bawah umur. Terus untuk orang tua dan lingkungan sekitar juga harus bisa memberi nasihat dan memotivasi anak-anak di bawah umur agar terhindar dan dapat menghindari pernikahan pada usia dini. Selanjutnya ada peran penting pemerintah untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan terhadap masyarakat atau anak-anak di bawah umur yang belum berusia 19 tahun mengenai pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, sehingga nantinya anak-anak tersebut itu akan mengetahui dan mengerti dampak apa saja yang bisa terjadi jika mereka melakukan atau menjalani pernikahan dini tersebut. Selanjutnya adalah kesimpulan yang telah dibuat oleh kelompok kami dalam menulis artikel ini. Yang pertama adalah pernikahan dini ini berpotensi menyebabkan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental pasangan yang menikah usia dini, terutama itu pada perempuan. Lalu, pernikahan dini dapat menghambat pendidikan dan peluang ekonomi bagi individu yang melakukan pernikahan dini, dengan kemungkinan terjebak dalam kemiskinan dan ketergantungan ekonomi pada pasangan mereka. Lalu, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan dini ini mungkin akan menghadapi beberapa resiko. Resiko yang pertama adalah resiko kesehatan karena mungkin perkembangan mereka yang terhambat. Lalu risiko yang kedua adalah pendidikan yang terbatas, dan risiko yang ketiga adalah risiko kemiskinan. Lalu pernikahan dini seringkali menjadi bagian dari siklus pernikahan dini yang berlanjut dari generasi ke generasi, menghasilkan reproduksi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang terakhir adalah pernikahan dini juga dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi suatu masyarakat secara keseluruhan, melalui penghambatan potensi sumber daya manusia dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.